Pada suatu hari, di tengah padang rumput yang luas, tinggallah seekor semut pekerja keras bernama Sari dan seekor jangkrik pemalas bernama Jojo. Sari selalu sibuk mengumpulkan makanan untuk persediaan di musim dingin. Sementara Jojo lebih suka bermain dan bernyanyi di bawah terik matahari. Sari, semut yang rajin itu, selalu bangun pagi untuk bekerja. Dia berkeliling padang rumput mengumpulkan biji-biji dan remah-remah untuk disimpan. Sari tahu bahwa musim panas tidak akan berlangsung selamanya dan musim dingin akan segera datang. Di sisi lain, Jojo, jangkrik yang gemar bersenang-senang, memandang pekerjaan Sari sebagai sesuatu yang sia-sia. Jojo selalu berkata, "Hei Sari, mengapa kamu bekerja sekeras itu? Musim panas masih panjang. Ayo bersantai dan bernyanyi bersama." Namun, Sari tetap pada pendiriannya dan tidak mau bergaul dengan Jojo yang pemalas. "Musim dingin akan tiba dan aku harus siap," jawab Sari setiap kali diajak oleh Jojo. Hari berganti hari, Sari terus bekerja keras, sementara Jojo terus bermain dan bernyanyi. Tidak lama kemudian, musim dingin pun tiba. Salju mulai turun, menutupi padang rumput dengan selimut putih yang dingin. Sari sudah siap. Dia memiliki cukup makanan untuk bertahan selama musim dingin dan bersembunyi dengan nyaman dalam sarang yang hangat yang telah dibangunnya dengan susah payah. Jojo di sisi lain tidak siap. Dia kedinginan dan lapar. Nyanyiannya sudah tidak lagi terdengar karena dia terlalu lemah untuk bersenang-senang. Dalam keputusasaannya, Jojo pergi ke sarang Sari untuk meminta bantuan. "Tolong Sari, aku kelaparan dan tidak memiliki tempat untuk berlindung dari dingin," ratap si Jojo. Sari yang memiliki hati yang baik tidak tega melihat Jojo dalam keadaan demikian. Dia mengingatkan Jojo, "Aku telah memperingatimu untuk bersiap-siap, tetapi kamu memilih untuk bermain daripada bekerja." Namun, Sari tidak bisa melihat teman padang rumputnya menderita. Dia membagikan sedikit makanan yang dia miliki dan mengizinkan Jojo untuk tinggal bersamanya sampai musim dingin usai. Melalui pengalaman ini, Jojo belajar pentingnya persiapan dan kerja keras. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa begitu musim dingin berlalu, dia akan bekerja sekeras Sari untuk memastikan dia tidak akan terjebak dalam situasi serupa di masa depan. Dan begitulah semut dan jangkrik belajar untuk hidup berdampingan, menghargai kekuatan dari kerja keras, serta kenikmatan dari istirahat dan permainan di waktu yang tepat. Mereka menjadi contoh bagi semua makhluk di padang rumput bahwa keseimbangan dalam kehidupan adalah kunci kebahagiaan. Suatu hari di hutan yang lebat dan indah, hiduplah seekor burung bernama Biru dan seekor serigala bernama Silver. Keduanya hidup di dunia yang damai, di mana berbagai makhluk hutan hidup berdampingan tanpa ada konflik. Biru dan Silver adalah teman baik.
meskipun mereka berasal dari spesies yang berbeda. Biru, burung dengan bulu berwarna biru langit, adalah penjelajah yang suka menyusuri langit dan hutan. Dia memiliki sayap yang kuat dan mata yang tajam. Biru senang berbagi cerita perjalanannya dengan Silver, serigala abu-abu yang lincah dan cerdik. Suatu hari, ketika mereka sedang duduk di bawah pohon besar, mereka mendengar tentang sebuah legenda hutan yang belum pernah terungkap. Legenda itu mengisahkan tentang bintang biru, sebuah permata berkilauan yang diyakini dapat memberikan kebahagiaan dan kedamaian kepada siapapun yang menemukannya. Bintang biru tersembunyi di dalam gua di puncak Gunung Perak, kata burung tua yang bercerita. Kedua teman itu pun memutuskan untuk memulai petualangan mereka untuk menemukan bintang biru. Mereka tahu bahwa perjalanan itu akan penuh dengan rintangan, tetapi keinginan mereka untuk membawa kebahagiaan kepada hutan membuat mereka tetap semangat. Selama perjalanan mereka, Biru dan Silver bertemu dengan berbagai makhluk hutan seperti tupai yang ramah, kura-kura yang bijaksana, dan kupu-kupu yang cantik. Mereka belajar bahwa keberagaman adalah kekayaan, dan kerjasama antar spesies membuat hutan menjadi tempat yang harmonis. Namun di tengah-tengah perjalanan, mereka juga menghadapi ujian yang sulit. Cuaca dan buruk, dan makhluk hutan yang kurang ramah mencoba menghalangi mereka. Tetapi setiap kali mereka menghadapi kesulitan, Biru dan Silver selalu menemukan cara untuk bekerja sama dan mengatasi rintangan tersebut. Akhirnya, setelah melewati hutan yang lebat dan mendaki Gunung Perak yang tinggi, mereka tiba di pintu masuk gua tempat bintang biru diyakini berada. Namun, di depan pintu gua, mereka dihadapkan pada serigala hitam besar yang menjaga pintu tersebut. Serigala hitam itu, yang disebut dengan Shadow, menolak memberikan izin kepada Biru dan Silver untuk masuk. Dia mengatakan bahwa bintang biru adalah harta yang hanya harus dimiliki oleh serigala, bukan burung. Tetapi dengan bijaksana, Silver berbicara kepada Shadow, menceritakan perjalanan mereka, dan menunjukkan bahwa keberagaman dan persahabatan adalah kekuatan yang sebenarnya. Shadow tergerak oleh kata-kata dan tekad mereka, akhirnya mengizinkan mereka masuk ke dalam gua. Di dalam gua yang gelap, mereka menemukan bintang biru yang berkilauan. Begitu mereka menyentuh permata itu, secercah cahaya biru melingkupi mereka. Bintang biru memberikan kebahagiaan dan kedamaian kepada hutan, membuatnya lebih indah dan damai. Biru dan Silver kembali ke hutan sebagai pahlawan, membawa cerita petualangan mereka dan membuktikan bahwa keberagaman dan persahabatan dapat mengatasi segala rintangan. Hutan pun menjadi tempat yang lebih indah, di mana semua makhluk hidup bersama dengan harmonis dan saling mendukung. Dari hari itu, legenda tentang Biru dan Silver menjadi inspirasi bagi semua makhluk hutan, mengajarkan bahwa kerjasama dan persahabatan dapat mengatasi segala hal, dan keberagaman adalah kekuatan yang membuat dunia menjadi lebih kaya. Suatu hari, di zaman prasejarah yang penuh misteri, hiduplah seorang dinosaurus bernama Dino. Dino adalah dinosaurus kecil yang penuh semangat dan selalu ingin tahu. Suatu hari ketika sedang menjelajahi hutan prasejarah, Dino bertemu dengan makhluk aneh yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Makhluk itu adalah jerapah ajaib. Makhluk kecil berwarna-warni
dengan bulu halus seperti bulu burung dan mata yang bersinar seperti bintang. Dengan penuh kegembiraan, Dino menghampiri jerapah ajaib dan bertanya, "Siapa namamu dan mengapa kamu begitu berkilau?" Jerapah ajaib tersenyum ramah dan menjawab, "Halo Dino, aku adalah jerapah ajaib. Aku memiliki keajaiban untuk membuat impian menjadi kenyataan. Apa impian terbesarmu?" Dino terkejut dan berpikir sejenak. Akhirnya dia berkata, "Impian terbesarku adalah bisa terbang seperti burung. Bisakah kamu membantuku, jerapah ajaib?" Jerapah ajaib tersenyum lebar dan menggerakkan bulunya. Tiba-tiba, Dino merasa ringan dan melayang di udara. Dia benar-benar bisa terbang. Dengan penuh kegembiraan, Dino menjelajahi langit-langit prasejarah, menyaksikan pemandangan yang indah dari ketinggian. Mereka berdua menjelajahi dunia prasejarah bersama. Dino dan jerapah ajaib menjadi sahabat yang tak terpisahkan. Setiap hari, mereka menemui petualangan baru dan membantu makhluk-makhluk lain yang mereka temui di sepanjang perjalanan mereka. Namun, suatu hari mereka menemui masalah besar. Sebuah gunung berapi meletus, mengancam untuk menghancurkan seluruh desa prasejarah. Dino dan jerapah ajaib tahu mereka harus berbuat sesuatu. Dengan keajaiban jerapah ajaib, mereka mencoba menghentikan letusan gunung berapi. Jerapah ajaib mengeluarkan kekuatannya, menciptakan perisai ajaib yang melindungi tanah prasejarah dari bahaya. Dino membantu dengan memberikan petunjuk dari udara. Setelah berhasil menyelamatkan tanah prasejarah, Dino dan jerapah ajaib dihormati sebagai pahlawan oleh makhluk-makhluk prasejarah lainnya. Mereka melanjutkan petualangan mereka, membantu orang-orang di sepanjang jalan, dan selalu diingat sebagai pasangan pahlawan yang tak terlupakan. Namun, petaka pun terjadi ketika mereka sedang menikmati pemandangan indah di sebuah sungai. Mereka mendapat ujian yang besar. Sebuah kelompok gajah raksasa yang dikenal sebagai gajah pemberontak muncul dari dalam hutan. Gajah-gajah itu kuat dan agresif, menyebabkan keributan di seluruh tanah prasejarah. Dino dan jerapah ajaib tahu bahwa mereka harus mengatasi tantangan ini untuk melindungi makhluk-makhluk lain yang tak berdaya. Dengan keberanian dan kekuatan mereka, Dino dan jerapah ajaib bersiap untuk menghadapi gajah pemberontak. Gajah-gajah itu mengerumuni mereka, mengeluarkan suara mengaum yang menggetarkan hati. Namun, Dino dan jerapah ajaib tak gentar. Jerapah ajaib menggunakan kekuatannya untuk menciptakan barikade ajaib yang melindungi mereka dari serangan gajah. Sementara itu, Dino yang terbang di udara memberikan bantuan dari atas, memberikan arahan kepada jerapah ajaib untuk menghindari serangan yang datang. Pertempuran sengit berlangsung dengan gajah-gajah yang tangguh dan Dino serta jerapah ajaib yang berjuang keras. Dino menggunakan kecepatan dan keahliannya untuk mengelabui gajah-gajah. Sementara jerapah ajaib terus menguatkan barikade ajaibnya. Tetapi dalam momen kritis, salah satu gajah pemberontak melancarkan serangan dahsyat yang membuat barikade jerapah ajaib mulai retak. Dino dengan cepat menyusup di antara serangan gajah dan menarik perhatian mereka. Jerapah ajaib, meskipun lemah karena melawan tekanan, mengeluarkan keajaibannya yang paling besar. Dia menciptakan kilatan cahaya yang membingungkan gajah pemberontak, memberikan waktu kepada Dino untuk menyelamatkan barikade. Dengan kerjasama tim yang kuat, Dino dan jerapah ajaib berhasil mengusir gajah pemberontak. Meskipun lelah, mereka melihat ke sekeliling dan melihat wajah-wajah bersyukur dari makhluk-makhluk prasejarah yang mereka lindungi. Setelah kemenangan itu,
Dino dan jerapah ajaib dihormati sebagai pahlawan yang lebih besar. Mereka melanjutkan petualangan mereka, menyadari bahwa bersama-sama mereka bisa mengatasi segala rintangan yang mungkin datang, dan bahwa persahabatan sejati selalu menjadi kekuatan terbesar. Dan begitulah petualangan Dino dan jerapah ajaib terus berlanjut, penuh dengan keajaiban, tantangan, dan tentu saja persahabatan yang abadi di dunia prasejarah yang penuh keindahan dan misteri.